Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa coba? Umar. Sama siapa? Uski. Kemana? Sakit. Semoga yang sakit semoga cepat sembuh. Umar kemana? Kejabi. Izin ya? Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama yang mana doa ini akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Ibu. Oh, ya silakan Ibu untuk memimpin doa. Terus berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa. Kalian bersyukur hari ini? Bersyukur dengan cara apa? Doa. Berdoa. Nah, terus apakah tadi yang berangkat sekolah sudah makan? Sudah. Alhamdulillah. Nah, itu merupakan cara bersyukur kita kepada Tuhan dan juga bersyukur karena kita masih bisa sekolah daripada anak-anak yang lain ada yang tidak bisa sekolah. Jadi kita harus bersyukur. Nah, sebelum kita menginjak ke kegiatan inti yaitu belajar, marilah kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Iva namanya ya. Jadi silakan. Semua anak-anak silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri dan dibantu ibuku. Indonesia kebangsaan
bedanya. Yuk coba tepuk satu. Tepuk satu, kalau ibu bilang tepuk satu, kalian bilang tepuk satu. Yes, ya. Tepuk dua, oke. Tepuk tiga, semangat. Tepuk empat, Siap konsentrasi. Terus tepuk lima, Siap belajar. Coba. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Nah, baik, kita sekarang akan belajar mengenai ekosistem. Apakah anak-anak ada yang tahu apa itu ekosistem? Yang tahu belum tahu ya? Nah, ekosistem di sini apakah kalian pernah melihat kebun? Biasanya ada di sekitar rumah kalian ada kebunnya? Di mana biasanya? Di sawah. Di sawah, di sekitar sawah ya ada kebun. Biasanya banyak pohon-pohon. Terus di mana lagi? Pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Pernah. Ya kapan-kapan nanti kalau rekreasi kalian pergi ke kebun binatang supaya kalian di sana bisa melihat hewan-hewan. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku bersama-sama. Ayo coba 1, 2, 3. Lihat kebunku, penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati, semuanya indah. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku, apakah yang ada di dalam kebun? Coba sebutkan. Ada bunga, ada pohon, ada apa? Ada hewan, ada air, ada lagi. Ada ayam. Ada burung, Ada kelinci. ya boleh. Nah, itu semua namanya ekosistem. Di sini, Ibu mau nanya dari setiap anak-anak, lihatlah gambar dari kedua gambar ini, gambar 1 dan juga gambar 2. Lihatlah gambar yang pertama dan gambar yang kedua, amati dan kalian diskusikan apa yang terjadi pada gambar 1 dan gambar 2. Silahkan kalian diskusikan bersama teman-temannya. Gambar 1 dan juga gambar 2. Sudahkah kalian sama-sama berdiskusi tentang gambar 1 dan juga gambar 2? Nah, siapa yang bisa menjelaskan gambar 1 dan juga gambar 2? Yang pertama gambar 1 dulu. Oh ya, silakan. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Siapa namanya? Rohma. Rohma. Oke, Rohma akan menjelaskan gambar yang mana? Gambar 1, silakan. Gambar 1 akan menunjukkan gambar yang banyak dengan makhluk hidup. Ada hewan, tumbuh-tumbuhan yang saling bersama saling mengikuti. Nah, kata Rohma, di gambar 1 ini ada banyak tumbuh-tumbuhan, ada juga makhluk hidup, ada hewan. Nah, intinya di sini rindang. Di gambar 1 itu banyak penghuninya. Oke, terima kasih Rohma. Tepuk tangan untuk Rohma. Sekarang yang gambar kedua, siapa yang bisa? Saya dulu. Ya, ayo silakan. Namanya siapa? Siva. Menunjukkan gambar yang tidak ada makhluk hidupnya. Di gambar tersebut ada bibit banyak kamera yang lebih besar dari makhluk hidup. Nah, di sini kata Siva di gambar kedua itu tidak ada makhluk hidupnya. Di situ gersang, tidak ada apa-apanya. Anggaplah di situ cuma ada bukit, ada tanah, ada cahaya matahari. Oke, terima kasih Siva. Nah, dari kedua gambar tersebut itu namanya biotik dan juga abiotik. Sebuah lingkungan yang terdiri dari bagian yang hidup dan yang satunya adalah bagian yang tidak hidup. Yang hidup itu namanya abiotik, sedangkan yang tidak hidup itu namanya abiotik. Bedanya yang biotik itu biotik, kalau abiotik itu ada A-nya, berarti itu bagian yang tak hidup. Paham? Nah, biotik di sini terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan kalau abiotik terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Kita membutuhkan cahaya matahari atau tidak? Nah, contohnya kalau di kegiatan sehari-hari di rumah untuk apa? Menjemur baju. Terus? Iya, jika kita kedinginan, kita ingin berjemurkan tubuh supaya suhu tubuhnya itu meningkat. Terus, air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan besar ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan dan juga hewan yang ada di dalam tanah. Nah, kalau tumbuhan kekurangan air itu bagaimana jadinya? Mati, layu, tidak cepat tumbuh atau tidak cepat besar. Nah, sedangkan juga di dalam air setelah hujan itu akan dimanfaatkan sama hewan-hewan yang ada di dalam tanah. Nah, selanjutnya di sini bagian hidup biotik dan tak hidup abiotik pada sebuah lingkungan saling berinteraksi. Berinteraksi itu artinya saling berhubungan.
Nah, saling bergantung satu sama lain, saling membutuhkan. Makanya di sini ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan juga tak hidup pada sebuah lingkungan. Ekosistem itu terdiri atas individu, populasi, dan juga komunitas. Nah, anak-anak bisa lihat di sini individu merupakan makhluk hidup tunggal. Di sini ada individu. Perhatikan gambar di sini. Individu merupakan makhluk hidup tunggal. Berarti kalau tunggal itu sendirian, cuma seekor, contohnya seekor kumbang, seekor lebah, seekor kupu-kupu, itu namanya tunggal atau sendiri, tidak ada temannya atau tidak berkelompok. Sedangkan kalau populasi adalah kumpulan dari individu sejenis yang menempati suatu tempat tertentu. Contohnya di sini individu sejenis itu contohnya ayam dan juga anak-anaknya. Terus di sini seperti digambar ada bebek dan juga anak-anaknya, intinya sejenis. Terus apalagi contohnya? Sapi dengan anak-anaknya, itu adalah populasi, kumpulan dari individu sejenis yang menempati semut lagi. Kalau semut sendirian itu disebut individu. Kalau bersama-sama itu namanya populasi, seperti di gambar ini. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas adalah populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Dari sekian banyak populasi, ada populasi bebek, ada populasi capung, ada populasi kakak, ada populasi apalagi bangau. Nah, ada tumbuhan juga di sini. Makanya semuanya berkumpul disebutlah sebuah komunitas. Nah, komunitas ini seperti di gambar ini. Nah, lihatlah di sini ada komunitas yang hidupnya di rawa atau di danau. Ada juga yang biasanya hidup di kebun, itu namanya komunitas. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar yang ini dan juga gambar yang ini namanya komunitas. Nah, tempat tinggal dari sebuah makhluk hidup ini namanya habitat. Tempat tinggalnya itu disebut dengan habitat. Paham? Nah, sekarang Ibu mau kalian berdiskusi tentang jenis makanan hewan. Nah, perhatikan anak-anak, kalian lihat dan buka di halaman 4, yaitu mencari pikiran utama dan juga informasi penting. Nah, kalian di situ baca tentang ekosistem dan kalian lihatlah di situ pikiran utamanya yang mana, terus informasi pentingnya yang mana. Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti yang bisa kalian silakan maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan. Sudah? Kalau tidak paham silakan bertanya. Sudah? Ayo silakan. Yang bisa mempresentasikan di paragraf pertama, silakan maju. Siapa yang bisa? Ya, silakan ke depan. Siapa namanya? Namanya Ella. Tepuk tangan untuk Ella. Silakan dibaca. Pikiran utama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk mengalami kebersihan. Informasi penting soal lingkungan yang terdiri atas diaktif dan abiotik. Nah, di sini kata Ella, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi pentingnya adalah sebuah lingkungan yang terdiri atas biotik dan juga abiotik. Tepuk tangan untuk Ella. Nah, selanjutnya yang bisa paragraf kedua, silakan. Nah, siapa namanya? Arif. Tepuk tangan untuk Arif. Mengamankan udara hari pertama agar menjaga suhu kebutuhan makhluk hidup.
Cahaya matahari itu mengibat tumbuhan dan buah dan angin. Nah, di sini kata Arif ini dulu. Nah, kata Arif, cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu kebutuhan makhluk hidup. Nah, informasi pentingnya, cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Oke, tepuk tangan untuk Arif. Selanjutnya yang bisa di paragraf selanjutnya ketiga. Ya, silakan. Pikiran kita makanya kita hidup di dunia ini saling Siapa namanya? Ibnu. Ibnu. Nah, kata Ibnu di sini bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain, berarti saling membutuhkan. Nah, informasi pentingnya interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup disebut ekosistem. Tepuk tangan untuk Ibnu. Nah, sekarang setelah kita berdiskusi, Ibu akan membagikan sebuah kelompok yang mana di sini terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga di sini kelompok 4. Nah, setiap kelompok kalian baca di sini jenis makanan hewan di halaman 5. Diskusikan bersama kelompoknya. Ibu kasih waktu 5 menit. Diskusi bersama kelompoknya. Sudah. Nah, di sini jenis makanan hewan Ibu simpulkan dari bacaan yang dibaca kalian. Nah, berdasarkan bacaan tersebut bahwa di sini jenis makanan hewan itu ada yang makan tumbuhan, ada juga yang makan hewan lainnya, terus ada yang makan biji-bijian. Nah, sekarang setiap kelompok Ibu akan membuat kalian tugas, memberikan tugas. Nah, di sini ada hewan dan jenis makanannya. Nanti Ibu sediakan gambar, kalian pilih dari gambar tersebut Ibu sudah baca. Nah, terus hewan apa, dan terus nama atau jenis makanannya apa, dan termasuk golongan makanan tumbuhan atau hewan. Bisa dipahami? Bisa. Jadi Ibu sudah menyediakan gambar-gambar. Nah, masing-masing kelompok itu perwakilan 1 orang untuk menempelkan gambar sesuai nama hewan dan jenis makanan dan juga termasuk golongan apa. Nah, untuk kelompok yang maju duluan yaitu dari urutan dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan juga 4. Bisa dipahami? Sekarang kelompok 1 silakan maju ke depan, pilih gambarnya dan terus masuk di jenis makanannya apa, golongannya apa. Silakan. Kelompok 1. Pilih di sini. Nah, di sini kelompok 1 memilih hewan apa namanya? Belalang. Terus selanjutnya kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 4 silakan bisa memilih langsung. Ayo. Selanjutnya lagi kelompok 1 perwakilan, tapi beda orang harus. Yang lain, ayo. Beda orang.
Silakan cari di situ gambar dan makanan tumbuhan yang sesuai golongan makanan lahar. Nah, selanjutnya kelompok satu lagi. Kelompok 2 bisa memilih, silakan. Kelompok 3 bisa memilih gambarnya dari sekarang. Selanjutnya kelompok 4, silakan memilih gambarnya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nanti kita akan melihat apakah benar jawaban dari masing-masing kelompok. Yang pertama tadi ada kelompok 1. Gambar dan hewan adalah belalang. Terus jenis makanannya daun, daun termasuk ke tumbuhan, ya benar. Terus kelompok 2 memilih macan. Macan di sini makanannya daging, golongan yaitu hewan. Betul, tepuk tangan. Nah, sekarang selanjutnya kelompok 3 ya, memilih kelinci, makanannya wortel, golongan masuk ke tumbuhan, ya betul. Kelompok 4 memilih hewan elang, elang ini memakan daging, daging ini termasuk hewan. Ya. Terus lagi di kelompok 1 memilih tikus, tikus makan padi, golongan makanannya yaitu biji-bijian. Nah, terus di kelompok 2 memilih ular, ular makanannya daging, daging termasuk ke hewan. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3 memilih sapi, sapi itu makan rumput, termasuk golongan tumbuhan. Benar. Yang kelompok 4 memilih hewan apa ini? Hewan panda. Panda makanannya makan bambu. Terus golongan hewan adalah tumbuhan. Semuanya benar. Nah, selanjutnya ibu di sini punya lembar kerja. Nah, di sini ibu punya lembar kerja. Nanti anak-anak dikasih nama di sebelah kanan, namanya siapa, kelas berapa. Nah, tugas kalian adalah di sini pasangkan gambar hewan yang ada di sebelah kanan dengan jenis makanannya.
yang ada di sebelah kiri dengan cara menarik garis. Jadi misalkan kelinci makanannya di sini. Nah, kalian tarik garis di sini. Kalian pilih di sini, pasangkan. Paham? Ya. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Silakan kalian kerjakan di situ. Nanti setelah selesai bisa dikumpulkan. Namanya diletakkan di sebelah kanan. Sudah? Kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Jangan lupa namanya. Ayo yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Sudah? Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan AKBD tentang golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, apakah ada yang mau menanya tentang materi hari ini? Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham? Ya, sekarang kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sudah berarti kesimpulan dari pelajaran sekarang, yaitu yang pertama kita sudah belajar mengenai apa itu ekosistem. Selanjutnya kita mencari ide paragraf, maksudnya pokok pikiran. Terus apalagi kita belajar mengenai mengelompokkan jenis makanan berdasarkan golongannya hewan. Terus apalagi kita bersama-sama dengan kelompoknya sudah berdiskusi, bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Oke, sekarang di kegiatan penutup marilah kita membacakan doa bersama-sama. Maka sebelum itu bereskan dulu, masukkan semuanya di tempatnya masing-masing. Nah, bereskan semua. Perhatikan. Alhamdulillah sekarang kita sudah melaksanakan materi tentang ekosistem. Nah, untuk meningkatkan rasa syukur kita, marilah kita sebelum pulang membacakan doa bersama-sama yang mana akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Ibnu. Silakan untuk Ibnu untuk memimpin doa. Rusyuk. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila warzuqna tinaba warzuqna liwaha. Amin. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari bangku sini. Banyak.